Coba bayangkan ini, ada satu tanaman yang setiap hari kamu injak, kamu cabut, kamu buang tanpa berpikir. Padahal diam-diam, dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang bahkan sering kita cari jauh-jauh dengan harga mahal. Tapi anehnya, justru yang paling dekat dengan kita sering kita abaikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saya ingin kamu ingat satu momen kecil, mungkin kamu pernah mengalaminya. Satu pagi, kamu keluar rumah, tanah masih sedikit lembab, udara masih terasa dingin, dan di halaman kamu melihat tanaman kecil, menyebar, menjalar, rendah, daunnya tebal, segar, tapi terlihat tidak diinginkan. Dan tanpa banyak berpikir, kamu cabut. Satu, dua, tiga. Semakin banyak kamu cabut, semakin kamu merasa, kebun saya bersih, kebun saya rapi, ini yang benar. Dan saya dulu juga seperti itu. Saya bahkan merasa bangga ketika tidak ada satupun tanaman liar di kebun saya. Semua tertata, semua sesuai rencana, semua terlihat sempurna. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan hilang, yang waktu itu saya belum sadar. Karena tanpa kita sadari, kita tidak hanya mencabut tanaman, kita juga mencabut lapisan pelindung tanah. Kita membuka tanah, kita membuatnya terpapar langsung oleh panas, oleh angin, oleh kekeringan, dan kita berpikir kita sedang merawatnya. Padahal sebenarnya kita sedang melemahkan. Masalahnya bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita diajarkan bahwa kebun yang baik adalah kebun yang bersih. Tidak ada yang tumbuh tanpa izin, tidak ada yang liar, padahal alam tidak pernah bekerja seperti itu. Coba kamu masuk ke hutan, hutan yang tidak pernah bersih, tidak pernah rapi, tapi justru di sanalah kehidupan paling lengkap terjadi. Tanahnya lembab, udara terasa berbeda, dan yang paling penting, semuanya saling terhubung, tidak ada yang berdiri sendiri. Dan di satu titik saya mulai merasa ada yang tidak beres. Saya sudah melakukan semua yang diajarkan, menyiram, memupuk, membersihkan, tapi tetap saja tanah cepat kering. Tanaman cepat stres, harus selalu diurus, dan jujur saja itu sangat melelahkan. Sampai pada akhirnya, di tengah semua itu, saya memperhatikan satu tanaman kecil yang tidak pernah menyerah. Tanaman kecil itu rendah, tidak mencolok, tapi selalu ada. Setiap kali saya cabut, beberapa hari kemudian, dia muncul lagi. Seolah-olah dia berkata, aku tidak pergi. Dan awalnya saya kesal, saya anggap dia bandel, saya anggap dia pengganggu. Tapi suatu hari, saya berhenti. Saya tidak cabut, saya hanya melihat dan untuk yang pertama kalinya, saya benar-benar memperhatikan dia. Dan disitulah semuanya berubah. Bukan karena dia berubah, tapi karena cara saya melihat yang berubah. Karena saya menemukan satu hal kecil yang awalnya terdengar sederhana, tapi ternyata mengubah segalanya. Bahwa tanaman ini bisa dimakan, dan bukan hanya itu, katanya mengandung omega 3. Pada titik itulah, saya diam, dan satu pertanyaan muncul yang tidak bisa saya abaikan lagi. Selama ini, apa yang sebenarnya saya buang? Dan dari rasa penasaran itu, saya mulai masuk lebih dalam. Dan apa yang saya temukan setelah itu, jujur saja membuat saya melihat kebun dengan cara yang tidak sama lagi. Kita sering berpikir yang berharga itu yang mahal, yang langka, yang sulit didapatkan. Tapi bagaimana kalau yang paling berharga justru tumbuh di tempat yang kita abaikan? Tanaman itu adalah kropot, tumbuh di tempat yang tidak ideal, tidak keras, panas, kering, dan tetap hidup. Kalau dipikir-pikir, itu pun sudah aneh, karena kebanyakan tanaman butuh kondisi baik untuk tumbuh, tapi dia tidak. Dan disinilah saya mulai merasa pasti ada sesuatu. Ketika saya mulai mencari tahu, saya menemukan sesuatu yang membuat saya benar-benar berhenti sejenak. Daunnya mengandung omega 3, antioksidan, vitamin, dan mineral. Bukan dalam jumlah kecil, tapi cukup untuk membuat kita berpikir, kenapa ini tidak pernah dibicarakan? Kita terbiasa mengaitkan omega 3 dengan ikan, dengan sesuatu yang harus dibeli, dengan sesuatu yang harus dimahal. Tapi ternyata di tanah, di bawah kaki kita, ada sesuatu yang mendekati itu. Dan di sini saya mulai merasa, ini bukan hanya soal tanaman, ini adalah soal cara kita melihat. Kita terlalu fokus pada apa yang dijual dan lupa melihat apa yang tumbuh. Saya mulai melakukan sesuatu yang sederhana, tapi berbeda dari biasanya. Saya biarkan rokok tumbuh, tidak saya ganggu, tidak saya cabut, saya hanya mengamati. Hari pertama tidak ada yang berbeda, hari kedua masih sama, tapi setelah beberapa hari, saya mulai melihat perubahan kecil. Tanah di bawahnya lebih lembab, tidak cepat panas, tidak cepat retak, dan ketika saya sentuh, rasanya berbeda, lebih dingin dan lebih hidup.
Kalau kamu pernah menemukan tanah yang sehat, kamu pasti tahu rasanya. Tidak keras, tidak kering, tidak mati. Ada teksturnya, ada kelembutan. Dan disitulah saya mulai melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, yaitu cacing. Iya, banyak cacing. Dan yang terjadi setelah beberapa minggu, benar-benar di luar dugaan. Tanaman lain yang biasanya cepat layu, mulai bertahan lebih lama. Tanpa tambahan pupuk, tanpa perlakuan khusus, hanya karena satu hal, tanahnya berubah. Dan pada titik ini, saya tidak lagi melihat ini sebagai kebetulan. Ini adalah pola, ini adalah sistem. Dan disinilah saya mulai bertanya, kalau satu tanaman saja bisa seperti ini, bagaimana dengan yang lain? Kadang yang kita anggap masalah sebenarnya bukan masalah, tapi pesan. Dan mungkin selama ini kita salah membaca pesan itu. Setelah beberapa minggu, saya mulai mengubah kebiasaan kecil. Saya tidak lagi terburu-buru bekerja di kebun, saya mulai duduk lebih lama, diam, melihat, mendengar. Hal-hal yang dulu terasa tidak penting justru mulai terlihat jelas. Tanaman yang muncul ternyata tidak acak, tidak sembarangan. Mereka muncul di tempat tertentu dengan pola tertentu. Dan di setiap jenis seolah punya pesan. Disinilah perlahan-lahan saya mulai sadar bahwa selama ini saya tidak benar-benar memahami kebun saya. Saya hanya mengatur, saya hanya memaksa, saya hanya ingin hasil tanpa memahami proses. Dan yang paling jujur, saya tidak pernah benar-benar mendengarkan alam. Kita terbiasa berpikir gulma adalah musuh, padahal kenyataannya gulma itu respon. Tanah panas, gulma muncul. Tanah kosong, gulma muncul. Tanah rusak, gulma muncul. Mereka datang bukan untuk merusak, tapi untuk memperbaiki. Tapi karena kita tidak memahami itu, kita cabut, kita hilangkan, dan tanpa sadar, kita memaksa tanah tetap dalam kondisi sakit. Saya ingat satu hari, saya mencoba sesuatu yang sederhana. Saya bagi kebun saya menjadi dua bagian. Bagian pertama saya bersihkan total, tidak ada gulma, tanah terbuka, dan terlihat rapi. Lalu bagian kedua, saya biarkan, krokot tumbuh. Beberapa tanaman liar lain juga saya biarkan. Hari pertama tidak ada perbedaan, hari kedua masih sama, tapi masuk hari ketiga, matahari mulai terasa lebih terik, dan disitulah perbedaannya mulai terlihat. Tanah di bagian pertama mulai retak, kering, dan ketika saya pegang, hangat, bahkan cenderung panas. Sementara di bagian kedua, tanah tetap lembab, lebih dingin, lebih hidup, dan disitulah saya berhenti sejenak dan benar-benar merasakan perbedaannya. Saya duduk, melihat dua bagian tanah itu. Yang satu rapi tapi mati, yang satu liar tapi hidup. Dan untuk pertama kalinya, saya mempertanyakan satu hal sederhana. Selama ini, saya sebenarnya sedang mengejar apa? Kita sering mengejar tampilan, kita ingin kebun terlihat indah, rapi, bersih. Tapi kita lupa bahwa kehidupan tidak selalu terlihat rapi. Terkadang yang terlihat berantakan justru yang paling sehat. Dan di titik inilah, saya mulai melihat lebih jauh. Bukan hanya satu tanaman, tapi hubungan antar tanaman. Dan yang saya temukan membuat saya semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan, ini adalah sistem. Dari sinilah saya mulai melakukan sesuatu yang lebih berani. Saya tidak lagi mencoba mengontrol kebun, tapi mulai belajar, mengikuti alurnya, dan apa yang terjadi setelah itu benar-benar mengubah segalanya. Bagaimana kalau kebun terbaik bukan yang paling sering kita sentuh, tapi yang paling sedikit kita ganggu? Di tahap ini, saya mulai melepaskan satu hal yang selama ini kita pegang erat, yaitu kontrol. Saya berhenti memaksakan bentuk kebun, saya berhenti mengejar kesempurnaan visual, dan saya mulai bertanya, apa yang sebenarnya dibutuhkan tanah ini? Langkah pertama, saya biarkan tanah tetap tertutup. Tidak lagi saya bersihkan sampai kosong, saya biarkan tanaman liar yang tidak mengganggu tetap tumbuh. Lalu langkah kedua, saya tambahkan bahan organik seperti daun kering, sisa dapur, rumput potong. Semua saya letakkan di atas tanah, tidak saya kubur, tidak saya aduk, saya biarkan seperti di hutan. Dan disinilah sesuatu mulai terjadi. Hari-hari pertama tidak ada perubahan besar, tapi minggu demi minggu, perlahan tanah mulai berubah. Tidak lagi keras, tidak lagi retak. Ketika hujan turun, air tidak langsung hilang, dia tersimpan. Dan ketika panas, tanah tidak cepat kering. Saya mulai melihat lebih banyak kehidupan, cacing semakin banyak, serangga kecil mulai muncul, tanah terasa lebih ringan. Dan yang paling terasa, kebun menjadi lebih tenang, tidak stres dan tidak kaku. Namun yang terjadi setelah beberapa bulan benar-benar membuat saya terdiam. Saya mulai mengurangi penyiraman. Awalnya ragu,
takut tanaman mati, tapi saya mencoba dan tanaman tetap hidup. Hari demi hari saya menyiram lebih sedikit dan anehnya tanaman tidak menunjukkan tanda kekurangan air. Daunnya lebih segar, pertumbuhannya stabil, dan disitulah saya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, yaitu kebun ini mulai mandiri. Dan di titik itulah saya akhirnya benar-benar memahami, bukan tanaman yang harus kita paksa hidup, tapi tanah yang harus kita hidupkan. Karena ketika tanah hidup, semua yang di atasnya akan mengikuti. Dan di titik ini, semuanya mulai terasa berbeda. Bukan hanya kebun, tapi cara saya melihat dunia. Dan mungkin ini bagian paling penting dari semuanya. Kadang, perubahan terbesar dalam hidup datang dari hal paling kecil yang selama ini kita abaikan. Kalau saya melihat ke belakang, semua ini dimulai dari satu hal sederhana. Saya berhenti mencabut satu tanaman kecil. Itu saja. Tidak ada alat mahal, tidak ada teknik rumit, tidak ada teori kompleks. Hanya satu keputusan kecil untuk berhenti dan melihat. Disitulah perlahan-lahan semuanya berubah. Saya tidak hanya belajar tentang tanaman, tapi tentang kesabaran, tentang memperhatikan, tentang tidak selalu merasa paling tahu. Jadi kalau kamu saat ini merasa kebunmu sulit diurus, tanah cepat kering, tanaman sering gagal, mungkin jawabannya bukan menambah lebih banyak, tapi justru mengurangi. Mengurangi kontrol, mengurangi gangguan, mengurangi keinginan untuk selalu mengatur. Coba suatu hari kamu duduk di kebunmu, tidak melakukan apa-apa, hanya melihat. Karena terkadang jawaban itu tidak datang saat kita bekerja, tapi saat kita berhenti. Apa itu semua ini agroforestry, permakultur, atau sistem alami? Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal, yaitu bekerja bersama alam, bukan melawannya. Jadi mulai sekarang, ketika kamu melihat tanaman kecil yang tumbuh liar, jangan buru-buru mencabutnya. Coba lihat lebih lama, karena bisa jadi itu bukan gulma, bukan pengganggu, bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tapi sesuatu yang diam-diam sedang berusaha membantu. Dan mungkin tanpa kamu sadari, dia sudah lama ada di sana, menunggu. Kamu berhenti sejenak dan akhirnya melihatnya. Dan kalau kamu masih di sini sampai detik ini, mungkin kamu sudah mulai melihat sesuatu yang berbeda dan percaya atau tidak, ini baru permulaan.